Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Alpia Fitriani dengan NIM 119202023 kelas PAI 6F. Di video kali ini saya akan menjelaskan resume yang saya buat dan yang saya pahami dari makalah kelompok 7 yang berjudul Kesalehan Santri, mata kuliah telaah pesantren yang diampu oleh Dr. Hajah Ratu Suntia MAG. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian soleh dan santri. Yang pertama, soleh. Kesalehan merupakan sifat ketaatan serta kepatuhan terhadap ajaran agama, sehingga dilakukan usaha dalam menjalankan ajaran agama hingga menghindari segala larangan agama. Zarmakasyari Dovir berpendapat, kata santri dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu, atau secara umum dapat diartikan buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Yang saya akan jelaskan selanjutnya yaitu faktor-faktor kesalehan santri. Faktor kesalehan santri tradisional dari sistem belajar, keilmuan yang didapat, serta afiliasi keorganisasian mencerminkan faktor atas kesalehan santri atau santriwati yang berada di pesantren tradisional atau salafiyah sebagai bentuk ketaatan maupun kepatuhan kepada ajaran agama. Yang kedua yaitu faktor kesalehan santri modern. Adanya peran sentral dari kiai yang menjadi tokoh teladan sehingga santri bisa meneladani setiap perilaku kiai. Adanya keteladanan yang baik dari para guru. Dalam proses pembelajaran, keteladanan guru memiliki peran penting dalam mensukseskan keberhasilan. Proses interaksi antara guru dan pengajar yang harmonis, dan sistem sarana prasarana yang memadai. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pengaruh kesalehan santri terhadap eksistensi pesantren. Yang pertama, kepercayaan dari masyarakat. Di era sekarang, banyaknya pesantren yang terpengaruh aliran radikal mengakibatkan santri tersebut tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat dikarenakan mereka menutup pintu dari dunia luar. Dalam hal ini, santri harus menunjukkan kesalehannya kepada masyarakat agar mendapat kepercayaan dan terhindar dari aliran radikal. Yang kedua itu banyaknya peminat masuk pesantren. Dikarenakan alumni atau santri yang masih aktif memiliki akhlakul karimah yang baik ketika berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu mendatangkan donatur. Tidak dipungkiri jika seorang ingin beramal jariah, maka salah satunya adalah dengan cara menyumbangkan sejumlah harta yang ingin didonasikan itu. Sang donatur pun ketika hendak menyalurkan donasinya harus melihat beberapa faktor, salah satunya itu kesalehan santrinya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang ciri dan tujuan kesalehan santri. Beberapa ciri santri yang soleh yaitu yang pertama ada tawadu, selanjutnya patuh pada orang tua, yang selanjutnya takzim sama guru, selanjutnya berakhlakul karimah, selanjutnya taat beribadah, punya akidah yang kuat, cinta agama bangsa dan negara, yang terakhir itu menjadi orang yang bermanfaat. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang kesalehan santri di beberapa pesantren. Yang pertama, pesantren tradisional atau salafi. Sesuai dengan pengertian mengenai kesalehan yang merupakan sifat ketaatan dan kepatuhan kepada ajaran agama, maka ketika santri atau santriwati berada di pesantren tradisional salafi, kesalehan santri atau santriwati tersebut akan terbentuk oleh pengaruh faktor-faktor yang ada di pesantren tersebut. Yang kedua itu pesantren modern, sama seperti sebelumnya, sesuai dengan pengertiannya mengenai kesalehan yang merupakan sifat ketaatan dan kepatuhan kepada ajaran agama. Maka ketika santri atau santriwati berada di pesantren modern, kesalehan santri atau santriwati tersebut akan terbentuk oleh pengaruh faktor-faktor yang ada di pesantren tersebut. Pesantren modern merupakan suatu pesantren yang memprioritaskan pengelolaan kelembagaannya melalui
penyesuaian diri atas perkembangan zaman, terutama di dalamnya memasukkan kurikulum pembelajaran umum sebagai bagian penting untuk mendidik santriwatinya. Nah, selanjutnya yaitu analisis kesalehan santri. Terkait kesalehan santri, baik itu santri di pesantren tradisional maupun modern, maka saya dapat menyimpulkan bahwasannya kesalehan santri itu tidak melulu tentang kesalehan secara individual atau yang disebut juga dengan kesalehan yang bersifat spiritual. Akan tetapi, kesalehan santri itu harus juga bersifat sosial, yang mana santri yang soleh tidak hanya dapat menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi santri yang soleh harus bisa soleh secara sosial juga, dimana santri yang soleh itu harus bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.